Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yunus, guru SMA Negeri 1 Siompu. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas 1.4.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.4. Selamat menyaksikan. Untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus mempelajari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, dan 1.4 Budaya positif. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya bagi menjadi 3, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan individu dan lingkungan masyarakat. 2. Pendidik haruslah menerapkan ingarsa sung tolodo, ing madya mangun karsa, dan tutuwuri handayani. Dan yang ketiga, pendidik haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terbagi atas 5, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak terbagi atas 5. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan murid, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual dan penunjuk arah yang memandu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan dan terwujud di masa depan, yakni dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, harus melakukan segala upaya gotong royong dan berkolaborasi demi pencapaian harapan yang sama. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Berdasarkan penelusuran dan penerapan dengan tahapan Bagja akan menghasilkan budaya pembiasaan yang positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang terdiri dari warga sekolah, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk budaya positif. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yaitu seorang pendidik harus mampu memahami dan mengamalkan nilai dan peran guru penggerak sebagai perwujudan visi yang telah dibuat berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terus berpihak pada murid. Sebuah visi akan terwujud jika pendidik terus konsisten dengan pembiasaan positif, dengan tetap terukur, sistematis, dan terencana. Maka dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan tahapan Bagja, akan muncul kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Salah satu tugas pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid dengan tujuan menciptakan manusia yang merdeka demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Refleksi. Dengan pertanyaan refleksi yang pertama, yaitu 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. 2. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. 3. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3 yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 4. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan penghargaan adalah bentuk sejauh mana pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. 5. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru yaitu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 7. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sedangkan yang kedelapan, segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebijakan universal yang mereka yakini, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan perubahan. Perubahan yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan refleksi yang keempat yaitu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya semangat, senang, bangga, dan bahagia. Karena saya yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi yang kelima yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang paling baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah adalah budaya positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan pihak murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah.
dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. Pertanyaan refleksi yang keenam yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu, saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Dan kadang, jika tidak memungkinkan, saya menempatkan diri sebagai pemantau. Perasaan saya lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai pendidik. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid merasa dengan sadar mau mengintrospeksi dirinya. Pertanyaan refleksi yang ketujuh yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh, serta belum tahu apa itu segitiga restitusi. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dan pertanyaan refleksi yang kedelapan, yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua, wali siswa, serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.